Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kegiatan Accurate. Pertama, buka aplikasi Accurate. Untuk pembuatan data awal, maka klik buat data perusahaan baru. Buat folder untuk menyimpan data tersebut. Kita simpan di D, kemudian buat folder, klik kanan, klik new, kemudian folder. Buat nama, juara. Kemudian klik 2 kali pada folder. Kemudian beri nama akun Accurate-nya. UD juara underscore nama anak-anak. Klik create, kemudian OK. Tunggu proses pembuatan akun selesai. Bila sudah selesai, maka masukkan password untuk masuk ke Accurate. Passwordnya adalah supervisor. Kemudian klik OK. Nah, bila telah masuk, bisa pilih dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Klik lanjut. Kemudian pilih persiapan mahir, kemudian lanjut. Nah, yang pertama adalah mengatur mata uang yang akan dipakai dalam pengentrian data. Klik tambah. Mata uangnya adalah rupiah karena berasal dari Indonesia. Kemudian nilai tukarnya 1 rupiah, 1 negara Indonesia. Kemudian simbolnya adalah IDR. Klik OK. Klik yes. Untuk mata uang sudah disetting, kemudian kita lanjut ke pengentrian nama perusahaan. Nama perusahaan adalah UD Juara. Kemudian alamat yang beralamat di lihat di soal, itu ada di soal alamatnya, yaitu Jalan Jenderal Sudirman nomor 49 Jakarta. Tanggal mulai itu diketahui dari neraca saldo. Di neraca saldo itu 30 November 2022. Ganti 30 November 2022. Tahun fiskal adalah 2022. Kemudian DPL periode itu 12 bulan. Tahunnya 2022. Kemudian klik lanjut. Kemudian informasi pajak NPWP ada di soal, nomornya 09.652.057.000. Kemudian nomor pengukuhan PKP-nya itu sama, tinggal di copy, masuk. Kemudian tanggal pengukuhan kita buat tahun 2022, untuk bulan itu di bawah bulan 11. Kode cabang tidak bisa diisi karena di soal tidak ada. Kemudian jenis usaha adalah jual beli laptop, artinya usaha dagang. Cluenya 67500. Kemudian klik lanjut. Nah, ini adalah daftar akun.
Di daftar akun ini sebenarnya bawaan dari aplikasi Epur itu sudah ada, tapi kita hapus untuk akun yang tidak kita pakai. Tinggalkan di akun Ekuitas. Ini akun yang tidak dipakai, kita hapus dulu. Kemudian hapus. Nah, ditinggalkan 2 akun. Sekarang kita akan memasukkan akun-akun yang ada pada soal. Bisa dengan cara import, bisa juga dengan cara manual. Sekarang Ibu ajarkan untuk melakukan pengetian daftar akun dengan cara manual. Ini kodenya 1 strip. Ini cash in bank, kemudian tipenya adalah kas bank, kemudian jumlah saldonya adalah 42.720. Lanjut ke petty cash. Petty cash, tipenya adalah cash bank. Dengan tipe yang sama, cash bank, nilainya adalah 9.800.000. Kemudian 1.300. Account receivable. Ini tipenya adalah akun piutang, tidak usah diisi, akan diisi melalui daftar customer. Kemudian allowance, akun berikutnya adalah allowance. For doubtful debt. Ini adalah akun harta lancar lainnya atau aktiva lancar lainnya dengan nilai uang 11.800.000. Ini adalah akun kontra karena akun yang merupakan bagian dari aktiva tapi bersaldo di kredit, artinya merupakan akun kontra. Maka pengentrian datanya menggunakan tanda minus. Selanjutnya adalah merchandise inventory. Ini akunnya adalah ini tipenya persediaan. Saldonya tidak usah diisi karena akan terisi melalui dengan memasukkan data persediaan nanti. Kemudian store supplies. Store supplies, tipenya adalah aktiva lancar lainnya. Dengan nilai uang 9.800.000. Setelah store supplies, prepaid insurance. Ini termasuk aktiva lancar lainnya juga. $15.300.000. Kemudian prepaid rent. Prepaid rent ini termasuk aktiva lancar lainnya. Ini nilainya adalah 21.300.
Kemudian prepaid tag 15 juta. Ini termasuk tipenya Aktiva lancar lainnya dengan nilai 15 juta. Kemudian equipment at cost. Kodenya adalah 12100. Equipment at cost ini adalah Aktiva tetap, tipenya Aktiva tetap. Nilainya tidak usah dimasukkan karena akan masuk nilai dengan memasukkan data Aktiva tetap yang dipunyai oleh perusahaan. Kemudian penyusutan equipment akumdep. Ini termasuk dalam akumulasi penyusutan. Nilainya juga tidak usah dimasukkan. Kemudian lanjut ke hutang liability 2. Ini adalah account payable. Tipenya adalah akun hutang. Akun hutang, nilainya tidak usah dimasukkan karena akan masuk melalui data supplier. Kemudian expense payable. Ini adalah akun hutang lancar lainnya. Nilainya adalah 3.900.000. Kemudian income tax payable. Ini termasuk hutang lancar lainnya. Tidak ada saldo. Kemudian lanjut ke PPN payable. Ini termasuk hutang lancar lainnya juga. Rp1.500.000. Kemudian PPN outcome ini termasuk hutang tipe hutang lancar lainnya. Tipenya hutang lancar lainnya tidak ada nilai uang. Kemudian PPN income, PPN income. Ini tipenya hutang lancar lainnya. Tidak ada nilai. Kemudian masuk di kelompok hutang jangka panjang. Yaitu Bank Mandiri Loan. Ini hutang lancar, hutang jangka panjang. Nilainya adalah 301 juta.
Kemudian kelompok modal Raka Kapital dan Raka Drawing. Ini tipenya adalah ekuitas. Ekuitas nilainya adalah 366450. Kemudian yang kedua adalah Raka Drawing. Raka Drawing juga merupakan akun kontra, maka depannya dikasih minus 25400. Kemudian kita ke kelompok sales pendapatan. Sales adalah kelompok pendapatan. Sales ini 503 juta. Kemudian sales return. Sales return tidak ada uangnya, maka sekarang kita masuk di cost of goods sold. Cost of goods sold itu kelompok harga pokok penjualan. Tiga, 1,4, 100. Kemudian yang kedua adalah prepaid. Harga pokok penjualan. Rp8.800.000. Kemudian masuk ke kelompok expense. Yang pertama adverse expense. Ini kelompok dari beban. Ini adalah kelompok beban. Nilainya adalah 4.200.000. Kemudian telephone and electricity expense. Ini kelompok beban. Rp8.700.000. Kemudian store supplies expense. Ini adalah kelompok beban.
4.750.000. Kemudian selanjutnya bad debt expense. Ini juga kelompok beban. Rp15.000.000. Kemudian kelompok depreciation expense. Rp16.500.000. Kemudian insurance expense. Ini juga akun tipenya adalah beban. Nilai uangnya adalah 14.300.000. Kemudian rent expense. Ini kelompok beban. Kemudian wages and salaries. Kemudian other operating expense. Other operating expense itu 9.300.000. Kemudian interest revenue. Ini adalah pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain dengan nilai 6.100.000. Kemudian 9 strip interest expense. Ini adalah beban lain-lain. Nilainya adalah 9.480 juta. Kemudian bank service charge. Ini kelompok beban lain-lain.
6.600.000. Income beban lain-lain ini tidak ada nilainya. Bila sudah selesai mengentry semua data saldo awal, maka di sini untuk akun defaultnya untuk ekuitas saldo awal itu ke opening balance equity. Nah, ini sudah masuk, maka kita klik lanjut. Bila sudah sampai di sini, maka kita lanjut ke sini. Ini adalah akun payable, ini akun receivable, yang ini diskon penjualannya ke penjualan. Nah, kemudian klik lanjut. Ini untuk syarat pembayaran. Syarat pembayaran berdasarkan soal itu hanya satu, yaitu N/30, maka membuatnya klik 0, kemudian 0. Untuk jangka waktu harinya 30 hari. Ini 30, maka klik OK. Akan keluar N/30. Kemudian pajak juga harus kita setting. Pajaknya PPN, kemudian nilai PPN-nya berdasarkan soal 10%, walaupun sekarang sudah 11 harusnya. Kemudian ini kodenya T, kemudian keterangannya pajak pertambahan nilai. Kemudian akun pajak penambahan nilai untuk penjualan yaitu PPN outcome. Sedangkan pajak untuk pembelian yaitu PPN income. Nah, kalau sudah klik OK. Ini sudah masuk pajak dan syarat pembayaran, klik lanjut. Kita akan masuk ke data pelanggan dan pemasok. Pelanggannya kita klik umum. Kemudian nanti kita tinggal masukkan data pelanggan dan pemasok. Sebelumnya kita akan cek dulu apakah data yang sudah kita masukkan sebelumnya itu sudah benar sebelum kita masukkan ke data pelanggan. Cara cek, klik buku besar dengan menutup yang tadi, klik buku besar, klik daftar akun. Kemudian anak-anak bisa cek nilai rupiah yang sudah kita masukkan. Ini sudah benar, ini di kredit. Kemudian ini 9.800.000. Merchandise inventory dan account receivable tidak akan keluar sebelum kita memasukkan data customer, supplier dan data sediaan. Ini 15.300.000, 21, 15 ini. Dan account payable pun tidak akan muncul sebelum kita memasukkan data hutang atau supplier. 3.900.000, 301, 366, 225, 583. Opening balance. Nah, ini sudah masuk, sudah benar. Maka apabila kita sudah rasa benar, maka nanti selanjutnya kita akan masuk ke data customer dan supplier.